Wah, sepatunya remuk. Goa, goa. Goa, Mas. Sedih. Iku kathoke yo sip pokoke warnane. Sampailah saya di sini pukul 8 pagi. Padahal untuk ke pos 4 tinggal 5 menit. Tidak ada salahnya saya beristirahat, menikmati pemandangan yang masih kelihatan sebelum tertutup kabut dan awan. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. You think you have to want more than you need. Sebenarnya saya berangkat pukul 3 dini hari, tapi terhambat oleh faktor nongkrong dan ngobrol-ngobrol dengan 3 orang pendaki yang melambaikan bendera putih di pertengahan pos 2. Seorang pendaki curhat bahwa medannya itu tidak seperti Gunung Prau. Waduh mas, Gunung Prau kok disamain dengan Gunung Sumbing? Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. Di sini terlihat beberapa orang mulai turun gunung. Pendakian selikuran didominasi oleh pendaki dari Temanggung dan sekitarnya. Ada sekitar 200-an lebih yang meramaikan acara selikuran, yaitu kelompok pendaki dan peziarah. Di pertengahan pos 4, saya bertemu dengan beberapa peziarah. Kebanyakan dari mereka berangkat seorang diri dengan perlengkapan seadanya. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, crazy and deep. Hope you're not lonely without me. Sampai di pos 4, area camp sudah dipenuhi oleh beberapa pendaki. Sambil menunggu bongkaran tenda, di sini saya nongkrong dengan beberapa ranger yang saya kenal. Perjalanan menyusuri punggungan Watu Kasur dan Napak Tilas, mencari lokasi di mana saya pernah tersesat, baru akan dilakukan keesokan harinya. Keesokan hari, pergerakan dimulai dari pos 4. Dengan meninggalkan beberapa barang di tenda bivak, sengaja saya membawa beberapa barang yang penting saja, supaya beban bawaan menjadi ringan dan mempermudah langkah kaki. Setelah menanjak sekitar 5 menit, terlihatlah bentang alam yang membuat saya jatuh cinta. Ini adalah petualangan pendakian Gunung Sumbing untuk kedua kalinya. Jika ingin meneruskan ke puncak, ikuti saja garis putih ini. Di sana kita akan bertemu dengan Watu Lawang dan pos 5. Di sana kita juga akan bertemu dengan Segorowedi. Jalur yang landai akan membawa kita ke Kawah, Makom, dan terakhir
kita akan menanjak menuju pertigaan sebelum naik ke puncak Raja Wali dengan menggunakan tali. Tapi tujuan saya bukan ke sana. Di sini saya segera berputar dan melanjutkan arah tujuan menuju Punggungan Watu Kasur. Seperti inilah jalur legendaris Gunung Sumbing via Cepit. Garis putih adalah punggungan dari jalur lama yaitu Watu Kasur. Tanda silang merah adalah Sabrangan, tempat yang sering dimanfaatkan oleh para pendaki untuk mengambil air sebelum mendirikan tenda di pos 4. Garis kuning adalah jalan air yang mengalir melewati bebatuan. Bisa dikatakan garis kuning ini adalah batas pemisah antara jalur lama dan jalur baru. Pernah suatu ketika saat perjalanan pulang melewati pertigaan antara jalur lama dan jalur baru, pada waktu itu hujan turun dengan lebatnya. Tiba-tiba terdengar suara bergemuruh. Ternyata suara itu berasal dari jalur lama yaitu Sabrangan. Air yang biasanya mengalir dengan tenang, tiba-tiba menjadi mengerikan. Beruntung, saya tidak lewat jalur lama pada waktu itu. Jika nekat menyeberang, bisa dipastikan tubuh saya akan tersapu banjir bandang dari ketinggian. Saran saya, jika hujan lebat, lebih baik turun lewat jalur baru. Punggungan Watu Kasur bisa dikatakan adalah jalur kuno. Jalur yang pernah dipakai untuk membawa jenazah Ki Ageng Makukuwan sebelum dimakamkan ke Gunung Sumbing. Dinamakan Watu Kasur karena di jalur ini banyak diketemukan batu-batu sebesar kasur. Just silence, run to see you at the end. Berhati-hatilah saat melewati jalur ini, karena ada sebuah jurang di dekat sebuah batu yang siap mengintai saat Anda lengah. Have no fear for when I'm alone. I'll be better off than I was before. I've got this. Jika Anda pernah menyaksikan film Into the Wild, maka disinilah versi yang dari Indonesia. Lokasinya benar-benar indah, menantang, dan menegangkan. Menuruni punggungan Watu Kasur yang berbatu-batu dan sedikit berpasir, jelas sangat berbahaya dibandingkan jika kita harus menanjak. Titik paling berbahaya ada di sebelah kiri saat kita harus menuruni jalur. Makanya di sini saya lebih suka berjalan di sebelah kanan. Omong-omong, kalian pasti pernah membaca tentang musibah gunung dengan judul pendaki tewas, terpleset dan jatuh ke dalam jurang. Tahu penyebabnya? Karena mereka tidak fokus dengan medan. Parahnya lagi, jalur dianggap sebelah mata. Sambil berjalan turun, terkadang mereka bercanda dengan partner pendakiannya. Ada juga yang menuruni pegunungan sambil berlari. Mereka tidak sadar bahwa dasar jurang telah siap memangsa tubuhmu. I'll take this soul
that's inside me now, like a brand new friend I'll forever know. I've got this light and the will to show who I was before. I cannot recall. Long nights allow me to feel I'm falling the light. Cuaca yang berubah-ubah di musim penghujan sempat memunculkan sedikit kecemasan. Yang tadinya panas tiba-tiba menjadi mendung. Dari cerah digantikan berkabut. Tiap menit cuaca selalu berganti. Me to feel I'm falling, the lights go out. Let me feel I'm falling safely to the ground. Yang saya khawatirkan adalah jika mendadak terjadi hujan deras disertai petir. Tempatnya yang terbuka sangat memungkinkan menjadikan saya candaan dari sambaran petir. Untuk perjalanannya sendiri selepas sunrise, saya langsung cabut. Makanya di setiap perjalanan, saya lebih suka membawa roti. Daripada harus membuang-buang waktu untuk memasak dan memberatkan isi bawaan. Di sini saya lebih mementingkan kualitas daripada harus mengejar kuantitas. Untuk pendakian 2 hari 1 malam, apalagi untuk medan yang telah saya kenal, roti dan nata de coco menjadi andalan untuk amunisi. Dan sedikit coklat, no kompor, no nesting, no gas, tapi tetap ngegas menjelajah medan dengan perhitungan yang matang. Untuk air mineral sendiri saya cukup membawa 3,5 liter. On bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup by a silent lead. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. Half their life they say goodnight to wives they never know. A mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer, all I have to go. Hold me like gravity of places that pull. If there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bar. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Seperti inilah jalur lama Gunung Sumbing via Cepit. Jalur saat saya tersesat itu ini, menuruni ini. Ini jalur mata air, jalur air. Ini nanti ketemu di Sabrangan. Habis Sabrangan langsung naik ke itu pos 4. Pos 4-nya ada di situ, di balik pepohonan. Oke, kita cari arah ke Sabrangan. Ini jalur lama, petunjuknya cuma di sini. Nih, dulu waktu saya tersesat itu, saya ambilnya ke kiri.
Tuh, saya ke sana. Nyerongnya ke kiri itu arahnya ke sana saya. Terus akhirnya saya balik 2 kali nih. Nih. Ini jalurnya ke sini berarti. Saat malam hari saya harus menuruni ini. Dan pada akhirnya saya sampai di Sabrangan. Setelah itu saya bisa kembali ke pos 4. Tapi sebelumnya saya itu diputar-putarkan itu ke arah sebelah kiri. Tuh. Pada waktu saya tersesat, saya tidak menuruni bebatuan ini. Saya ambilnya yang ini. Semak-semak ini. Semak-semak. Jam 10 malam lebih. Tuh, itu Sabrangan. Begitu sampai di Sabrangan, saya merasa lega karena saya telah kembali ke jalur yang saya ketahui. Ini jalur saat tersesat. Begitu berbahayanya jalur ini. Kalau kita terlena, kepleset, saya nggak tahu akan apa yang akan terjadi. Nostalgia jalur saat saya tersesat. Dan bersyukur pada akhirnya saya sampai di Sabrangan. Tuh, di Sabrangan. Jangan injak batu yang basah, licin. Masih Budi? Om mriki mawon. Nggih, monggo.